Diskusi di antara Irjen Polisi Purnawirawan Riki Sitohang yang seringkali kita dengar pendapat-pendapatnya sangat mencerahkan dan memberikan pesan kepada kita agar pihak Roy Suryo berhati-hati dengan tuduhan-tuduhan yang diarahkan ya khususnya terhadap Pak Jokowi. Dan ini terus terang teman-teman adalah pernyataan-pernyataan yang bernas dan karena itu kita mau katakan Riki Sitohang, saya tidak mau katakan pembela Pak Jokowi, tetapi tetap menunjukkan rasa hormat kepada mantan presiden. Dan itu menurut saya adalah cara terbaik untuk kita memberikan hormat atas legasi seorang Jokowi yang selama 10 tahun ia menjadi pemimpin tertinggi di Republik kita. Nah, diskusi yang menarik dari Riki Sitohang itu dengan Bang Egy Sujana. Dan percakapan dengan Bang Egy itu tentu saja sangat menarik karena Bang Egy juga sebagai orang yang pernah punya pengalaman bagaimana kesabaran, memaafkan, dan kebaikan Pak Jokowi itu membuat akhirnya eh, Pak Jokowi memberikan restoratif justice dan sekaligus eh, SP3 yang membuat Egy dibebaskan dari status tersangka dan bahkan pencekalannya juga dibatalkan. Ia dapatkan itu bersama dengan Damai Hari Lubis. Nah, keduanya teman-teman menarik ketika mencoba menjelaskan apakah pra-peradilan Roy Suryo yang keempat untuk menggugat pencekalan terhadap dirinya itu akan membuahkan hasil. Egy Sujana katakan itu konsekuensi logis dari hukum ya. Jadi ketika distatuskan sebagai tersangka maka Roy itu berarti mendapat juga status sebagai cegah tangkal ya untuk tidak boleh berpergian ke luar negeri. Artinya bagi Egy Sujana dan Bang Riki Sitohang permohonan Prapit keempat Roy Suryo itu akan berakhir ditolak. Teman-teman, salam jumpa dengan kami Ngobrol NKRI atau Politik NKRI. Kita akan coba bahas bersama diskusi mereka yang menarik untuk kita nanti perdalam di sesi yang kedua di Ngobrol NKRI. Kita dengarkan apa yang mereka katakan berikut ini. Jadi salah satu kontes tidak bermaksud mengulik-ngulik. Iya, Pak yang ngusung juga dong. saya Lupa, saya ngomong begitu dong. Kenapa? PDIP jangan lupa, Anda bertanggung jawab, jangan terus tidak bertanggung jawab. jangan dengan situasional kayak Lalu gini. nyatanya palsu. Iya. Ya kan? Tanggung jawab dong. Karena partai pendukung tidak PDIP aja kan, banyak juga yang dukung tuh. Dari termasuk Gerindra juga. Pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Jangan lupa loh bos. Jadi jangan cuma 5 tadi. Ini penting loh. Ini konsekuensi hukum namanya. Tapi sebaliknya, kalau asli ya Roy, Tifa dan lain-lain itu yang masih cuap-cuap, ya tahu diri dong, lo salah. Jangan terus duduk-duduk, oh negara nggak adil, ini nggak adil. Ya itu mah namanya kutu kupret itu. Nah, itu. Dari juga. Kok semuanya nggak benar gitu kan? Iya, Masa hukum kita nggak benar semua? kalau udah tahu nggak benar jangan ke pengadilan dong. Udah dikasih kesempatan RJ kok. Tifa kan kasih kesempatan RJ sama hakim. Bukan nggak dikasih, memang dia nggak milih RJ. Makanya saya akan melawan kan begitu. Iya, bagus toh. Sampai detik ini saya masih puji Tifa. Top, lawan terus, jangan nanti meleot. Jangan. Betul. Iya kira-kira tuh ya. Enggak ada lagi kira-kira. Jadi satu lagi yang kita tapi keempat yaitu soal pencekalan. Apa? Soal pencekalan. Iya, ini cuma Gini. Udah nggak bener. Dari 12 tersangka turun menjadi 8. Ada 4 orang yang tidak menjadi tersangka. Harusnya ya. 1 Abraham Samad, 2 Mary, Ya. 3 Rahmat, 4 si Michael Sinaga. Ini nggak jadi tersangka, saya ingat Dari 12 ya, orang. tinggal 8 ya. Tinggal 8. Kenapa nggak dipersoalkan juga? Ya dong? Kan logikanya kalau dia terlapor harus tersangka. Sebaliknya DHL, Damai Hari Lubis tidak terlapor. Ya. Tapi tersangka. Tersangka. Itu.
Nah, kaitan dengan cekal, dengan dinyatakan tersangka, saya ngalami dicekal. Jadi ketawa saya jadi dengerin. Saya dicekal. Kalau dia mempersoalkan dicekalnya, ya inilah yang saya maksud, cuma buying time. Kenapa? Cekal itu konsekuensi logis belum di S3. Kalau sudah di S3 nggak ada alasan lagi cekal. Artinya masih berperkara, apalagi dinyatakan tersangka. Nggak mungkin cekalnya dipersoalkan. Gimana tuh lawyer? Logika berpikir. Maaf ya, teman-temanku lawyer juga soalnya. Kok begitu berpikirnya? Kalian ketakutan. Saya jadi sakit perut ya dengar. Kalian ketakutan mau tampil di sidang utama atau perkara utama. Bilang dong. Jadi kita bantulah. Ini membantu doa. Tapi kalau ilmu hukum nggak benar itu. Kan saya ngalami. Saya bisa Oke teman-teman, jadi dari situ kita langsung bisa dapatkan poinnya ya dari Bang Egy secara khusus bahwa ia mengingatkan Roy dan tentu Tifa ya, yang sekarang mereka berdua kompak untuk pra-peradilan ya, tentu dengan eh, kasus yang berbeda. Kalau Roy Suryo pra-peradilan untuk pencekalan terhadap dirinya, yang keempat kalau Tifa itu menggugat mengapa ia tidak jadi menang, tetapi hakim malah mengabulkan ya revisi dakwaan dari jaksa, sehingga harusnya sidang pada 6 Agustus nanti, tetapi kemudian nampaknya saya tetap berpendapat pra-peradilan tidak menggugurkan sidang pokok perkara ya. Jadi Tifa sekalipun menggugat, tetapi sidang pokok perkara menuju ke pembuktian itu tetap akan jalan terus ya. Dan itu sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Nah, jadi kembali ke Bang Egy mengingatkan bahwa Tifa dan Roy itu kalau dicekal itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus digugat ya dalam pra-peradilan, karena itu adalah konsekuensi ya. Jadi pencekalan itu konsekuensi dari seseorang ditersangkakan, apalagi pasal yang dikenakan itu pasal 32, 35 dari Undang-Undang ITE. Yang kita tahu dalam kasus Roy Suryo, pra-peradilan keduanya itu ditolak seluruhnya, dan yang digugat di prapit kedua itu adalah agar pasal 32 dibatalkan untuk menersangkakan Roy Suryo, dan itu tidak dikabulkan. Artinya Roy Suryo dan Tifa itu tetap sesuai dengan dakwaan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE dikenakan kepada mereka, dan ini merupakan poinnya mengapa pencekalan itu kemudian diberikan. Jadi Bang Egy dan Bang Ricky Sitohang kompak ya mengatakan prapit keempat untuk menggugat pencekalan Roy Suryo itu juga tidak akan dikabulkan. Jadi mereka sebetulnya sudah ketakutan untuk masuk ke sidang pokok perkara, sehingga mereka akhirnya mengulur-ulur waktu supaya ada sedikit buying time yang menguntungkan mereka. Tetapi ya, sidang pokok perkara tidak akan pernah dibatalkan. Ini poinnya. Demikian catatan saya. Salam ngobrol NKRI.